Pemirsa, sekarang akan nge-zoom dan sandasan tentang masalah kejadian demo di rumah Ibu Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Insya Allah kita akan ngerasain tentang masalah itu bersama Ketua Ansor Pamekasan, juga Kiai Muzammil Yogyakarta, kiainya Kiai Kanjeng. Ini sudah mau gabung insya Allah. Assalamualaikum, Dinda Ketua. Waalaikumsalam, Kakak. Gimana kabarnya, Dindaku? Alhamdulillah, lumayan baru selesai ini. Alhamdulillah sudah lagi. Viral tentang masalah kejadian demo yang disinyalir di rumahnya Ibu Pak Menko Polhukam, dan bahkan ini menjadi isu nasional. Lebih viral lagi ketika Ansor Dinda Syafiuddin beserta bansernya gitu ikut andil menjaga di rumah Ibu dari Pak Menko Polhukam. Ceritakan Dinda, gimana sebetulnya kejadiannya di waktu itu, Dinda Ketua? Sebetulnya kami kebetulan sedang ada di luar kota kemarin ya. Hanya kita mendapatkan laporan dari Kasat Porca Banser bahwa ada pengepungan terhadap kediaman Ibunda Bapak Mahfud MD. Lalu kita berkoordinasi dengan PCNU dan pimpinan Kasat Porcap, tentu atas izin pengurus PW Ansor, dan kami lebih bersemangat untuk melaksanakan setelah mendapatkan instruksi langsung dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yakut Khalil Kumas. Beliau memerintahkan kepada PC Ansor Kabupaten Pamekasan untuk menjaga keamanan serta kenyamanan kediaman Bapak Mahfud MD beserta ibundanya untuk dipastikan aman, tidak dalam gangguan apapun, sekaligus memberikan dukungan moral kepada ibundanya beliau, karena ibundanya beliau sudah sepuh dan sekarang era pandemi kita hanya diperkenankan saya untuk menemui ibundanya. Oke, Dinda. Dinda, itu berarti langkah yang dilakukan oleh pengurus Ansor Pamekasan itu atas perintah dari pengurus PB Ansor ya, Gus Yakut gitu. Pimpinan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus komandan tertinggi kita. Ya. Itu berarti melaksanakan tugas perintah dari GP Ansor Pusat PB. Betul sekali. Karena begini, Dinda Ketua, bahwa sebetulnya yang melaksanakan demonstrasi unjuk rasa di waktu itu elemen mana? Karena masih belum ada kejelasan elemen mana. Dan sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh kelompok massa itu sebetulnya? Kita tidak bisa mengklaim ya, karena mereka mengatasnamakan solidaritas atau persatuan umat Islam Pamekasan, Madura. Pertama itu diawali dengan audiensi ke Kapolres Pamekasan. Apa ini? Aspirasinya apa sebetulnya yang disampaikan ke Pak Kapolres? Keberatan terhadap pemeriksaan terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab. Oh ya. Gitu. Meminta kepada kepolisian agar tidak memanggil HRS gitu ya. Betul. Karena mungkin dari awal ya kita tahu Pak Mahfud itu sangat tegas, karena beliau sebagai Menko Polhukam tentu ketegasan beliau ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, barangkali mungkin
kelompok itu berbeda pandangan dengan Bapak Mahfud MD. Tapi kita sayangkan setelah dari Polres langsung mendatangi kediaman ibundanya Bapak Mahfud. Bagaimana ibundanya Bapak Mahfud itu sudah 90 tahun lebih, Mas, umurnya. Jadi secara mental beliau betul-betul sangat terganggu. Beliau butuh ketenangan. Oke, Dinda, Ketua. Banyak memang elemen-elemen yang menyayangkan tentang masalah kelompok masyarakat yang sempat mampir, bahkan banyak menggunakan istilah menggeruduk rumahnya Pak Mahfud, rumah ibunya Pak Mahfud itu. Banyak sekali elemen-elemen yang memang menyayangkan gitu ya. Tapi juga ada juga yang menyayangkan juga ketika Banser masuk ikut terlibat dalam persoalan itu, seolah-olah ini akan terjadi pergesekan antar masyarakat gitu. Lalu ini kenapa kok harus dilakukan oleh Ansor? Karena kalau Ansor ada di depan tentang masalah keamanan, tentang masalah keamanan, ini justru akan berbenturan antar masyarakat dengan masyarakat. Ada juga yang punya pemikiran semacam itu. Apa tanggapannya Dinda Ketua? Di dalam negara demokrasi orang itu boleh menafsirkan apapun. Tetapi bagi kami melaksanakan ini yang pertama akan atas instruksi seluruh pimpinan kami, utamanya pimpinan pusat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Gus Yakut, dan atas koordinasi dengan PW. Yang kedua, kita menjaga itu tidak dalam rangka berepes-epes atau berseberangan, bahkan gontok-gontokan dengan kelompok yang melakukan penggerudukan. Hanya ingin memastikan bahwa kediaman serta ibundanya Pak Mahfud aman dan tidak ada gangguan dari pihak mana. Tentu sifat kami ini hanya membantu pihak kepolisian. Jadi pihak selaku kader Nahdlatul Ulama, selaku kader Ansor, karena biar bagaimanapun Pak Mahfud MD ini adalah kebanggaan warga Nahdlatul Ulama. Beliau adalah temannya Gus Dur. Bagi kami menjaga beliau itu sama halnya dengan menjaga kiai-kiai kita. Maka khidmat Ansor itu tidak lain hanya ulama dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke Dinda, ini kayaknya Pak Kiai sudah masuk. Apalagi harus diperintah oleh Ketua Umum. Kekhawatiran pihak lain bahwa kita akan bergesekan, kita tidak akan berniat untuk bergesekan dengan siapapun. Kita percayakan kepada TNI Polri. Tetapi kalau TNI Polri membutuhkan kita sebagai komitmen kita. Dinda, Dinda Ketua. Ini kita sudah nyambung dengan Pak Kiai Muzammil, Jogja. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Halo, Pak Kiai Muzammil. Halo, Pak Kiai. Halo. Ini belum nyambung kayaknya. Kita coba. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak lambat karena Pak Yai ini kan masih terus. Jadi barusan nyambung duluan dengan Ketua Ansor Pamekasan Pak Yai. Perkenalkan Pak Ketua Ansor Pamekasan ini Dinda Syafiuddin. Mohon izin Kiai. Iya. Mana rumahnya Mas Ketua Ansor Pamekasannya? Waru Pamekasan, Waru. Ini dari utara, berangkat dari utara, Oke. Oh iya, baru. Pak Yai. Ya. Pak Yai, barusan sebelum Pak Yai nyambung sempat saya tanyakan dan Pak Ketua Ansor menyatakan bahwa kejadian penggerudukan rumah Ibu Mahfud MD yang sempat viral ya di Indonesia dan bahkan juga banyak yang menyayangkan itu, beliau menyampaikan bahwa Ansor dan Banser dalam rangka hanya menjaga ketenangan dan keamanan dari Ibu MMD begitu, tidak ada maksud lain, dan tapi itu kapasitasnya adalah membantu adalah polisi. Mungkin Pak Yai sudah banyak juga membaca pemberitaan di media karena berita tentang masalah penggerudukan rumah Ibu
MMD ini viral se-Indonesia. Barangkali Pak Yai mempunyai pandangannya Pak Yai gimana tentang masalah ini sebagai juga putra Madura? Ya, baik. Kalau saya begini, kita ini satu ya. Kalau dari media yang saya baca, ya mudah-mudahan salah apa yang sampai kepada saya itu. Gitu loh, harapan saya kan begitu. Terus ada instruksi dari Ketua Umum Ansor supaya Banser menjaga rumah Ibu MMD, kan itu ya. Yang saya baca di media. Terus juga di media, ya biasa media kan memang seperti itu ya. Gitu ya. Terus di situ juga ditampilkan bahwa Ansor juga sudah bergerak dan Banser menjaga rumah Ibu MMD. Nah, sehingga muncul pembacaan-pembacaan bahwa di sini Ansor dan Banser yang langsung diturunkan untuk mengamankan. Gitu ya. Nah, persepsi orang nanti kan yang kemarin datang itu seakan-akan menggeruduk, gitu ya, menggeruduk ibunya MD. Saya tidak percaya kalau orang Madura menggeruduk. Itu saya kira hanya pemberitaan, gitu ya. Hanya istilah itu, Pak. Hanya istilah. Nah, ini yang perlu diluruskan dulu. Satu, bahwa orang-orang itu menggeruduk rumahnya Ibu MD itu saya kira apa ya? Itu juga framing media. Saya tidak percaya kalau orang Madura akan melakukan itu, gitu ya. Kemudian terus yang di media juga bahwa Ketua Umum Ansor Gus Yakut memerintahkan Ansor Banser segera amankan. Nah, ini kan kalau bahasa amankan ini kan berarti ada ketidakamanan. Gitu ya. Saya tidak yakin ya. Menurut saya gitu ya. Menurut saya itu yang diperlukan sekarang adalah pernyataan yang menyejukkan, mendinginkan dari semua pihak. Bahwa itu tidak. Nah, karena saya sebagai orang Madura juga, kalau Madura terlalu dijelekkan, ya saya bisa marah juga, gitu loh ya. Ya, kalau Madura itu terus akan satu, baik yang apa ya, baik yang datang kemarin itu diistilahkan di media sebagai menggeruduk, gitu ya. Terus di sini ada instruksi dari Ketum GP Ansor supaya mengamankan. Nah, bahasa mengamankan itu berarti situasi tidak aman. Dan saya kira tidak mungkin itu ya, apa, tidak mungkin. Pak Yai, apa keyakinan Pak Yai kok terlalu husnudzon bahwa masyarakat Madura sekarang tidak bisa berperilaku semacam itu sekarang? Keyakinannya itu apa latar belakangnya Pak Yai? Saya sudah keliling banyak tempat, di mana-mana orang Madura itu religius. Orang Madura itu religius. Saya maaf, tidak ada mungkin orang yang sereligius orang Madura. Gitu ya. Jadi kalau terus sekarang ada pihak yang mau menampilkan Madura dalam tampilan yang lain, ini harus kita lawan. Saya di sini, ya saya bukan orang Jogja. Saya di Jogja, ya alhamdulillah mendirikan pesantren. Dan saya tidak pernah mengusik-ngusik masyarakat sini, saya membantu masyarakat, gitu ya. Terus saya sering datang ke kampung-kampung di mana-mana ada orang Madura. Di situ orang Madura jadi pionir dalam hal keagamaan, gitu loh ya. Jadi pionir. Nah, kalau orang Madura itu pun harus marah, tegas, itu mesti karena ada alasan yang memang sudah sangat terlaluan, gitu ya. Dan orang Madura itu gak akan, meskipun orang luar, orang Madura itu suka carok, suka membunuh. Itu alasannya harus betul-betul sangat berat. Enggak, orang Madura bukan berarti sedikit-sedikit mengancam orang, sedikit-sedikit membunuh orang. Itu framing yang menjelekkan orang Madura. Seperti itu. Oke, Pak Yai. Dari tadi Pak Yai justru menyayangkan kenapa ini ada instruksi dari Gus Yakut sebagai ketum PB Ansor ya, untuk bagaimana Banser dan Ansor bergerak untuk mengamankan rumahnya Ibu Mahfud MD. Apa yang salah dengan ini, Pak Yai? Tidak benar. Kalau memang seperti itu tidak benar. Gitu ya. Tidak benarnya di mana? Gini ya. Jadi saya minta kepada Ketum GP Ansor jangan masuk dalam wilayah yang ini dikendalikan oleh kekuatan di balik kita. Gitu ya. Kalau Ansor bergerak, Banser bergerak ke situ dengan tujuan mengamankan tadi,
berarti yang dianggap tidak membuat aman itu juga orang Madura. Ini orang Madura itu NU semua. Itu salah alamat. Itu ya, salah alamat. Itu salah alamat. Kenapa? Orang Madura itu NU semua. Di mana-mana dikenal bahwa agamanya orang Madura itu NU. Gitu. Ya, tolong Gus Yakut harus membaca Madura, gitu ya. Membaca Madura siapa? Nanti kalau Ansor-Bansor digerakkan, terus maunya diperhadapkan dengan mereka, ya bagi orang yang ngerti masalah, nah ini menggelikan kalau ada NU versus NU. Ini pernah terjadi dulu. Kata kuncinya ini menggelikan kalau NU versus NU karena pemahaman Pak Yai bahwa kalau orang Madura itu agamanya saja sudah NU. Kalau ada orang Madura berhadapan dengan berarti NU versus NU kan begitu Pak Yai. Nah iya, kalau NU ketemu NU itu bukan berantem. Gitu ya, salah. Bukan berantem. Kalau NU dan NU kok pertentangan, mau angkat senjata, mau apa nggak mau, ini ya salah alamat. Salah alamat. Oke Pak Yai, karena ini ada salaman, ya itu ya. Makan rujak bareng, nah itu ya. Gitu ya, makan rujak bareng. Ger-geran gitu Pak Yai ya. Iya, ger-geran. Karena alasan ini Pak Safiuddin masih ada gangguan sambungan. Halo Dinda Ketua. Halo. Mengikuti apa yang Halo. Mengikuti tadi apa yang dijelaskan, yang disayangkan oleh Kiai Muzammil tentang masalah perintah Gus Yakut terhadap Ansor, mengikuti? Ya, suaranya kurang kedengeran ini Mas Aliman, tapi saya sedikit menangkap apa yang disampaikan Kiai Muzammil, yang salam hormat kami bersaudara karena sama-sama mengedepankan apa yang menjadi. Halo Dinda. Halo. Wah, ini ada gangguan ini. Ini yang dikhawatirkan Kiai Muzammil tadi kan ini. Halo. Nilai luhur dari orang Madura. Dinda. Disampaikan di beberapa kesempatan bahwa Halo Dinda. Halo. Halo Dinda. Halo Dinda Ketua. Pak Yai, ini kayaknya sambungannya kurang bagus di Pamekasan. Maklum kalau di Makassar itu beda dengan Jogja, Pak Yai. Pamekasan itu masih ada banyak desanya. Kalau Jogja kan sudah kota semua. Ya, enggak juga yang desa ya desa. Gitu ya. Gini Pak Yai, melanjutkan seperti yang tadi. Pak Yai menganggap bahwa kalau Banser dilibatkan atau Ansor digerakkan untuk menghadapi orang Madura, ini yang sangat disayangkan oleh Pak Yai Muzammil. Tapi di sisi yang lain banyak elemen masyarakat, bahkan kemarin ada pernyataan dari Persatuan Pesantren di Madura sangat menyayangkan langkah masyarakat yang menggeruduk istilah medianya yang menggeruduk rumah Ibu MMD karena itu dianggap di luar nilai-nilai kemaduraan, dinilai di luar kultur kemaduraan. Gimana tanggapannya Pak Yai? Gimana Mas Aliman? Oh, halo Dinda. Satu putaran dulu di Pak Yai ya, satu putaran. Silakan Pak Yai dulu Pak Yai. Ya gini, saya berharap orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi di Madura gitu ya, baik yang sudah profesor maupun yang sudah mengenyam pendidikan apapun lah, itu arif kalau membaca fenomena yang terjadi di masyarakat bawah. Jangan gampang memvonis, tapi ayo mencoba memahami, gitu ya. Karena begini loh, apa yang dilakukan mereka itu kan reaksi dari sebuah aksi. Jadi apa-apa itu harus dilihat sebab akibatnya. Nah, harus gitu sehingga kita bisa arif. Ada apa? Jangan kok ada orang melakukan sesuatu karena kita tidak cocok, pokoknya kita salahkan. Apalagi kita vonis. Ini tidak arif. Itu yang selama ini saya kira gap antara orang atas, orang bawah, orang pinter dan orang yang pengalamannya dan pendidikan rendah. Yang ini butuh dijembatani. Jadi orang-orang yang berilmu itu harus menjembatani itu. Gitu loh ya. Jangan jadi justru diperalat.
Jangan justru diperalat Iya. gitu Pak Yai ya. Iya. Oke gitu. Pak Yai. Kita pahami. Oke Pak Yai, karena ini Pak Dinda Ketua Ansor sudah ganteng lagi, gagah lagi, muncul. Silakan Dindaku Ketua. Tadi lanjutkan yang tadi. Tidak ada istilah orang Madura itu yang secara turun-temurun disampaikan, dibisikkan oleh orang tua kita, Bapak Bepu Guru Rato. Jadi Bapak, Guru dan pemimpin kita. Jadi Bapak Mahfud MD ini adalah orang tua kita. Karena beliau kebetulan orang tokoh Madura yang sukses di Jakarta dan kebetulan menjadi salah satu orang kepercayaan pemerintah yang sah dan hari ini menjadi Menko Polhukam. Jadi menjadi kurang beretika apabila ada sekelompok orang mengatasnamakan apapun, apalagi mengatasnamakan Islam, itu melakukan tindakan yang tidak semestinya. Mestinya mereka kalau memang mau menyampaikan ini bisa langsung datang ke Menko Polhukam. Nah ini kan tidak baik kemudian menggeruduk rumahnya Mahfud MD di mana ada orang tuanya di sana umurnya 90 tahun. Nah ini rasa iba kita ini yang kemudian membawa kita semua menggerakkan hati teman-teman Ansor Banser untuk melakukan pengamanan di rumahnya dan kediaman Bapak Mahfud serta ibundanya Bapak Mahfud. Dinda Ketua, ini justru yang disayangkan itu kenapa Banser yang harus di sini kan ada polisi, aparat keamanan dan macamnya. Rasa tenang dan rasa aman itu sebetulnya dalam konteks negara ini bisa dilakukan oleh aparat keamanan, bukan Banser. Kalau Banser dan Ansor turun, ini justru sebagian orang akan menganggap ini justru akan memancing pergesekan antar masyarakat. Kalau bahasanya Pak Kiai Muzammil itu akan terjadi gesekan antara NU lawan NU. Nah, ini kalau kata Pak Kiai Muzammil. Ini sebetulnya yang perlu untuk diklarifikasi, Dindaku. Ya, dan itu harus kita hindari bersama, gitu ya. Banser Ansor ini lahir sebelum TNI dan polisi lahir. Kalaupun secara konstitusional berdasarkan konstitusi bersama dan secara konstitusi penjaga keamanan negeri kita itu adalah TNI Polri. Kehadiran kita menjaga rumahnya Pak Mahfud dalam rangka atau menggantikan peran polisi. Kita bekerja sama dengan TNI Polri untuk sama-sama mengamankan dan memberikan rasa aman serta bentuk solidaritas kita sebagai kader muda Nahdlatul Ulama, TNU-nya Nahdlatul Ulama untuk menjaga kiai-kiai dan tokoh-tokoh kita dan orang tua kita, utamanya orang tua Bapak Mahfud MD. Nah itu saja tujuan kita, tidak kemudian kita ingin menggantikan perannya TNI Polri. Kita ini justru Dinda Ketua. Dinda Ketua. Oke, itu adalah alasan yang dijadikan kenapa Ansor harus bergerak gitu ya. Tapi di sisi lain, langkah itu, gerakan itu justru memberikan tafsir kepada orang lain yang mungkin tidak semadhab dengan Ansor, justru ini akan memberikan potensi ada terjadinya pergesekan antara masyarakat dengan masyarakat, NU dengan NU, orang Madura dengan orang Madura. Itu sebagaimana yang Pak Muzammil takutkan, khawatirkan gitu. Ini kan tidak bisa dipaksa untuk menghilangkan itu, Dinda. Oh ya, potensi itu terus kita baca, terus kita analisa, karena di kami ada beberapa banyak kita menggunakan pendekatan persuasif, ada beberapa komunitas LoRa yang tergabung di MDS Jalur Ansor untuk memberikan penyadaran. Kita mengamankan itu dalam rangka memberikan rasa aman, tetapi pendekatan persuasif kepada semua kelompok sekaligus mengedukasi cara berdakwah dengan bil hikmah dan mau'idah hasanah yang baik itu yang kita lakukan. Oke, Dinda. Jadi, bentuk pengamanan itu bukan dalam rangka memancing, bukan dalam rangka memancing pihak lain untuk kemudian kembali lagi, tetapi justru ini adalah untuk menunjukkan rasa persaudaraan kita. Seperti apa yang disampaikan Kiai Muzammil tadi, bahwa orang Madura itu lebih mengedepankan persaudaraan. Ini lebih dari hanya sekedar persaudaraan, tapi orang tua dan kebanggaan Dinda. kita. Dinda. Terima kasih Pak Yai Muzammil.
Itu dalilnya, istidlalnya teman-teman Ansor sehingga memilih langkah dan berijtihad semacam itu, Pak Yai. Gimana tanggapannya Pak Yai? Pak Yai ini pengurus NU Jogja, Pak Dinda Ketua. Iya. Siap. Iya. Ya, jadi begini. Jadi kita itu memandang sesuatu tidak boleh dari satu perspektif. Gitu ya. Karena kalau kita memandang sesuatu dari satu perspektif, itu kita terjebak dalam kesempitan berpikir. Nah, salah satu kekayaan kiai NU yang luar biasa selama ini itu adalah keluasan dalam memandang satu perkara, gitu ya. Jadi kita luas, terus luas, gitu ya, luas. Nah, luas ini yang terjadi, luas, ya. Luas itu jadi kita bisa melihat segala sesuatu bukan dari satu sudut pandang, apalagi sudut pandang kita sendiri. Nah, itu ya. Nah, kalau sudut pandang kita sendiri kan akhirnya kita benarnya sendiri jadinya. Kardi. Gitu ya. Benar menurut kita sendiri. Nah, itu ya. Jadi kita harus memperluas cakrawala, sudut pandang, spektrum itu harus diperluas. Ini sebetulnya masalahnya apa? Nah, itu harus kita gali. Karena kalau kita tidak seperti itu, kita itu nanti salah sasaran terus. Gitu loh ya. Kita ini sering salah sasaran dalam hidup ini. Ya karena kita tidak memperluas itu, tidak mencoba memahami segala sesuatu dari berbagai perspektif. Nah, kiai NU yang selama ini yang saya ikuti luas, gitu ya, luas. Yang kedua luas. Nah, sekarang apa yang terjadi di Madura itu juga kan efek itu sebetulnya merupakan salah satu rangkaian dari terjadinya berbagai kejadian di berbagai belahan di Indonesia. Nah, itu ya. Sehingga ada respon yang seperti itu dan itu munculnya di Madura. Ini kita jangan membaca dalam pembacaan yang sempit, luas. Maka pendekatannya jangan pakai pendekatan satu. Nah, saya lihat sekarang kita ini terjebak kepada satu sudut pandang dan kepada satu pendekatan. Contoh menghadapi segala hal terus sedikit-sedikit keamanan. Padahal hidup ini bukan persoalan itu saja. Persoalan hidup ini banyak persoalannya. Gitu ya. Terus bukan hidup ini persoalannya banyak, harus kita lihat semua. Gitu ya. Jangan dari satu perspektif, gitu ya. Nah, terus apalagi hukum. Kan sekarang sedikit-sedikit hukum. Apa saya tuntut, ini nggak akan selesai masalah-masalah itu. Hukum itu jalan keluar paling rendah. Ya. Paling rendah dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara dan berkehidupan sebagai manusia. Gitu ya. Mestinya negara hukum. Ya. Mestinya harus bagaimana Kiai sebetulnya dengan keluasan orang-orang NU, kesesepuh NU dan keluasan sikap orang-orang NU sebagaimana yang Pak Yai katakan, mestinya harus bagaimana menyikapi persoalan ini? Bukankah ngeruduk rumahnya Ibu MMD itu sesuatu yang tidak pantas, Pak Yai? Ya, begini, saya hanya akan bercerita. Ya. Pendekatan itu jangan keamanan itu. Pendekatan keamanan jangan dianggap sebagai panglima dalam menyelesaikan persoalan. Gitu ya. Saya akan cerita boleh. Silakan Pak Yai. Ya. Contoh Gus Dur ya. Dinda Ketua. Dengarkan Pak Yai ini, Dinda. Ya. Contoh Gus Dur. Gitu ya. Gus Dur itu kan orang yang luar biasa. Melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif. Maaf ini sedang adzan, nyaring. Enggak apa-apa, mengganggu enggak ini? Lanjut Pak Yai, lanjut. Dinda Ketua. Dengarkan ini salah satu advice dan nasihat dari Pak Yai. Maka dengarkan. Ya, maksud saya supaya masalah itu selesai. Karena kalau masalah itu ditekan, pokoknya kamu harus begini, itu nggak selesai. Masalah itu nggak selesai, gitu loh ya. Jadi kalau pendekatan kekerasan dan pendekatan keamanan yang dipakai, itu nggak selesai. Karena orang hanya takut, gitu ya. Nah, orang yang takut itu akan ada di dalam kesadarannya dan suatu saat akan muncul lagi. Dan ini saya kira ini bukan hanya masalah Pamekasan, ini masalah nasional yang selalu mengedepankan itu. Saya cerita Gus Dur, ya. Dulu Gus Dur itu pernah naik bis bersama rombongan kiai-kiai NU. Gitu ya.
Nah, terus karena itu bis itu belum ada AC-nya, kan panas di dalam. Nah, kiai-kiai itu membuka kacanya. Kaca bisnya itu dibuka. Kaca bisnya dibuka. Bagaimana? Lanjut. Monggo, lanjut aja. Kita menyimak. Ya. Kaca bisnya dibuka, tangannya dikeluarkan. Kan biasa kiai-kiai itu sama orang zaman dulu itu. Lanjut, Nah, lalu kacanya dibuka, tangannya dikeluarkan. Nah, keluar jendela. Keluar jendela. Lalu ini kan melanggar, banyak yang dilanggar ini. Aturan lalu lintas dilanggar, aturan keamanan penumpang, maka supir dan kondektur bingung, wah ini bagaimana? Maka segeralah ambil mic si kondektur. Ya, diumumkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diumumkan kepada semua kiai, tolong tangannya jangan dikeluarkan. Karena nanti kalau dikeluarkan bisa berpapasan dengan mobil atau pohon, bisa patah semua tangannya. Gitu ya. Nah, menghadapi kiai kok digitukan, semakin dikeluarkan tangannya. Ya. Diumumkanlah yang kedua, tolong kiai-kiai tangannya dimasukkan karena nanti tangannya patah. Diumumkan kedua, semakin dikeluarkan lagi. Sampai 3 kali semakin dikeluarkan. Nah, kenapa? Ini kondektur dan supir ini pakai pendekatan pendekatan keamanan. Bahasanya juga gitu. Akhirnya di situ ada Gus Dur. Orang kondektur laporan, Gus gimana ini Gus, kiai-kiai suruh masukkan tangannya. Kok malah semakin dikeluarkan, ini nggak mau masukkan, ini bahaya Gus. Oh ya sudah, saya sekarang yang ngumumkan. Nah, ini penting, gitu ya. Akhirnya Gus Dur lah yang mengumumkan. Gus Dur ambil mic, Gus Dur bilang kepada semua para kiai, para penumpang bis, mohon karena di kanan kiri kita banyak pohon dan banyak tiang listrik. Nanti pohonnya bisa roboh semua, tiang listriknya bisa roboh semua. Nah, gitu lah ya. Ini tolong tangannya langsung dimasukkan semua. Nah, ini namanya pendekatan budaya. Gitu ya. Oke, Pak Yai. Ini yang sekarang tidak ada di Indonesia, gitu ya. Oke. Jadi Pak Yai, mafhum mukhalafahnya, apa yang dilakukan teman-teman Ansor di Pamekasan dan juga atas nama instruksi dari PB Ansor Pusat itu sama sekali jauh dari pendekatan yang dilakukan oleh Gus Dur ini ya Pak Yai ya, mafhum mukhalafahnya. Iya, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke. Karena kalau Dinda Ketua melakukan sesuatu karena takut, saya itu kira nanti bisa muncul justru berbeda, Kiai. Silakan Dinda Ketua, silakan. Jadi yang paling utama itu mau berdakwah, mau bagaimanapun, yang pertama kali yang harus kita jaga itu adalah keamanan. Jadi kalau saya tidak sepakat, kalau tidak harus melakukan pendekatan keamanan. Keamanan itu adalah hal yang utama dalam kita dalam berbangsa dan bernegara, bahkan beragama sekalipun. Bahwa cara kita berbeda itu hal biasa dan harus sama-sama kita hargai. Perintah Gus Yakut, Ketua Umum itu tidaklah merangka bergontok-gontokan dengan siapapun, tetapi memastikan real konstitusi kita itu jalan, dan kita hanya menyayangkan apakah cara dakwah kita, cara mengajak kita, atau rasa keberatan terhadap siapapun dengan cara-cara kekerasan. Itulah yang kita sayangkan. Itu jauh dari etika umat Islam, jauh dari etika warga Madura. Itulah yang kita sayangkan, dan kalau ini tidak kita suarakan, tidak kita tentang, dan kita luruskan, ini seolah-olah mencoreng nama baik orang Madura yang mendepankan akhlakul karimah dan nilai persaudaraan, apalagi ini antar sesama orang Madura. Oleh karena itu, kehadiran kita dan sikap kita hari ini, satu, kita menghargai secara konstitusional keberadaan kita atau konsensus bersama yang dilaksanakan oleh founding fathers kita, bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Yang kedua, kita keluarga Nahdlatul Ulama, jadi tidak elok
apabila seolah-olah membiarkan kejadian-kejadian yang seperti kemarin. Jadi kami menjaga ini tidak dalam rangka mau bergontok-gontokan atau bergesekan dengan siapapun, tetapi siapapun yang mengusik ketenangan orang Madura, mengusik ketenangan guru-guru kita, kiai kita, maka menjadi tugas Ansor dan Banser untuk menjaga dan meluruskan, tentu dengan cara-cara hikmah dan mau'izatul hasanah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, mengamankan itu tidak dalam rangka memberangus tugas polisi, tetapi dukungan moral kepada kepolisian dan tentu kepada keluarganya Bapak Mahfud, utamanya kepada ibundanya, agar memberikan rasa aman. Mungkin beliau merasa familiar dengan NU, familiar dengan Ansor dan Banser. Dan buktinya waktu kemarin kita ke sana, ibunya Bapak Mahfud MD merasa senang dan sangat berterima kasih kepada Ansor dan Banser. Kalau tidak ada Ansor dan Banser, kalau hanya polisi, orang mungkin merasa aman dijaga polisi. Tetapi orang Madura akan lebih bersaudara dengan Ansor dan Banser. Jadi orang tuanya Bapak Mahfud MD merasa aman dan merasa nyaman dengan keberadaan Ansor dan Banser. Itulah tujuan kita, tidak dalam rangka melawan siapapun. Oke, Dinda Ketua. Berarti langkah Ansor itu adalah suatu bagian dari dakwah yang dilakukan ketika melihat situasi dan kondisi semacam itu. Kalau dibiarkan berarti membiarkan kekurang ajaran terus terjadi di Madura gitu kan. Jadi ketika Banser hadir, itu salah satu dakwah, meskipun tidak halu-halu, tapi itu adalah bagian dari dakwah yang dilakukan oleh Banser agar kekurang ajaran semacam itu tidak terjadi lagi di Madura gitu ya, mafhum mukhalafahnya ya. Nah itu harapan kita supaya kita ingin menghapus image seolah-olah kalau kita tidak melakukan itu, seolah-olah kita mengiyakan. Mengiyakan apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan perbuatan terhadap Mahfud MD. Apapun bentuk kekecewaan mereka. Yang kedua, ini bentuk tanggung jawab kita sebagai kader Nahdlatul Ulama, kader muda Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga, yang paling penting dari semua, tidak lain adalah untuk menunjukkan nilai persaudaraan kita. Sekali lagi, kita tidak dalam rangka mau bergesekan dengan siapapun. Kita hanya ingin memberikan suri tauladan yang baik, bagaimana cara berdakwah, cara mencintai sesama, baik sesama Muslim, sesama umat manusia, utamanya sesama warga Nahdlatul Ulama, mobil khusus kebanggaan kita, Bapak Mahfud MD. Oke, Dinda, Pak Yai Buzamil, silakan ditanggapi Pak Yai. Ini kayaknya apa tersesat, apa dapat hidayah ini gimana? Terserah Pak Yai. Tanggapi Pak Yai. Ya gini, saya akan cerita saja. Saya tidak akan karena tugas saya akan berbeda dengan tugasnya Ansor, gitu ya. Tugas saya akan bercerita saja. Kenapa? Tentang keluasan dan keluasan tadi, bahwa kita sekarang kehilangan itu. Ini bukan hanya persoalan di Pamekasan, di persoalan di berbagai tempat di Indonesia juga begitu, karena cara penanganan masyarakat. Saliman ini. Ya. Nah, lanjut Yai. Pak Ketua, disimak ini Kiai NU yang bicara ini Kiai NU. Iya, betul. Gini. Lanjut Yai. Jadi saya setuju tadi dengan apa yang dikatakan dari tempat yang aman ini. Ya, yang katakan bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu ya. Dan memang itu yang dibawa dulu oleh para wali songo. Gitu ya. Yang wali songo membawa Islam ke Indonesia dengan aman, Mas. Ya. Monggo. Ya. Jadi itu dulu yang dibawa oleh wali songo. Mas, bentar ya. Rame, Mas. Bitcoin. Minta tolong pinjam tempatnya. Bitcoin sebentar karena rame di luar. Oke, Pak Yai, itu biasa. Gaya-gayanya pemuda kan seperti ini. Dari tempatnya mau izin Yai, karena suaranya nggak kedengeran. Oke, Dinda. Siap Dinda, ditunggu. Lanjut Yai. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh tadi Mas Ketua Ansor tadi tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum
billati ahsan dan seterusnya al-ayah gitu ya. Itu memang dulu yang dibawa oleh Wali Songo. Jadi Wali Songo datang ke sini tidak memakai kekerasan. Gitu ya. Jadi tidak memakai pendekatan-pendekatan yang menimbulkan rasa tidak aman. Jadi gini, rasa tidak aman itu beda dengan mengamankan. Gitu ya, gitu ya. Ya. Saya misalnya sampean didatangi polisi ke rumahnya, itu maksudnya polisi mengamankan, tapi mungkin sampean malah rasanya tidak aman. Karena bagi sampean polisi itu, wah ini mesti ada hal yang mau ditanya dari saya. Nah, iya kan? Nah seperti itu. Nah, Islam disampaikan oleh Wali Songo dengan tidak mengusik rasa aman, sehingga ada keberhasilan dakwah yang luar biasa, dan itulah keberhasilan dakwah Wali Songo melahirkan Islam yang luar biasa di Indonesia, dan itu yang mau dilanjutkan oleh NU. Maka NU itu bintang 9, kan begitu ya? Nah, bintang 9. Nah, selama ini itu juga yang dibawa oleh kiai-kiai NU, oleh ulama-ulama NU dalam menyampaikan Islam. Sehingga kiai-kiai NU itu tidak konfrontatif, kiai-kiai NU itu adalah merangkul tidak memukul, gitu ya. Merangkul tidak memukul, mengobati tidak menyakiti, gitu ya, mencintai tidak membenci. Itu yang disampaikan selama ini. Maka Islam di Indonesia yang diwariskan Wali Songo itu besar, dan NU juga besar. Nah, itu ya. Nah, kita sekarang harus melanjutkan itu. Nah, Banser ini bukan bagian dari penyampai Islam dalam artian itu. Yang jadi NU itu Nahdlatul Ulama. Gitu ya. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama, sehingga ya NU itu adalah wadahnya para ulama. Terus ada yang mau membantu perjuangan, yaitu Ansor. Di bawahnya Ansor ada Banser. Nah, di sini Ansor, Banser jangan terlalu ke depan. Kalau ada apa-apa. Kenapa? Karena justru ini akan mengganggu bil hikmah wal mau'izatil hasanah tadi. Karena Banser punya seragam. Itu sebuah kesatuan yang semi militer. Nah, kalau itu terlalu maju, maka wajah NU itu nanti wajahnya seperti wajah aparat keamanan. Gitu loh. Jadi seperti itu. Menhum, kayak Menhum. Menhum gitu ya. Iya, justru kalau ada masalah begini, ini Ansor, Banser di belakangnya ulama, biar ulama yang bergerak. Gitu loh ya. Jadi kiai-kiai di Pamekasan bertemu sama siapa? Ansor dan Banser di belakangnya. Nah, terus ini maunya langsung Ansor Banser ke depan, kan kiai gak tampil. Mereka itu bisa duduk bersama, duduk bareng bagaimana situasi kita, dan kiai itu gitu loh ya. Nah, sekarang akhir-akhir ini enggak, dan ini yang saya kritik, gitu ya. Dan ini tolong sampaikan juga kepada Gus Yakut. Ini kritik saya, gitu ya. Ini tidak untuk dibantah. Saya karena maaf, saya ini kiai, bukan berarti saya tapi real, saya punya pesantren 2, gitu ya. Bukan hanya 1 pesantren, saya 2. Dan saya jadi pengurus NU 20 tahun, gitu ya. Ini tolong jangan seperti itu, biar suasana ini kondusif, gitu loh ya. Jangan terlalu maju Ansor dan Banser. Kenapa? Justru Wali Songo itu tidak mendekatkan itu. Jadi ulama, gitu ya. Dulu kalau ada masalah, ulama ketemu, gitu ya. Nah, Ansor Banser di belakangnya, gitu loh ya. Jangan terlalu ke depan. Jadi ulama belum apa-apa. Oke, Pak Yai. Nah, itu ya. Ternyata begitu Dinda Ketua, bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah hasanah itu implementasinya mestinya seperti apa yang disampaikan Pak Kiai. Jadi kalau dalam sebuah gerakan, Ansor itu harus di belakang ulama, cedal ngadal gitu bahasa Maduranya. Jadi silakan kita Ketua. Justru atas instruksi para ulama juga. Artinya kita ini Ansor dan Banser tentaranya ulama. Kita dipinta ke barat, ya kita ke barat oleh para ulama kita. Apa dipintakan ke timur, ya kita ke timur. Tentu Gus Yakut sudah melakukan analisa itu. Kita sudah berkoordinasi dengan kiai-kiai kita. Maka tidak mungkin kiai-kiai kita yang harus. Halo Dinda. Halo Dinda.
Halo? Halo? Halo, mic-nya Dinda, mic. Yai, sebelum sambungannya sempurna lagi, ternyata ini juga bagian dari pelaksanaan perintah para kiai, Pak Yai. Jadi mengimplementasikan konsep yang sebagaimana Pak Yai sampaikan tadi itu, ini perintah sebagian kiai. Artinya Ansor tidak langsung ke depan sebelum ada restu dan perintah kiai. Ini gimana Pak Yai? Tanggapannya Pak Yai kalau semacam ini? Saya tidak yakin, ya, tidak yakin dengan itu. Saya melihat memang ini ada sesuatu lah yang terlalu terburu-buru. Di Madura itu kiai banyak, ya. Di Pamekasan kan banyak kiai. Biar kiai-kiai itu ketemu gitu loh. Oke. Madura tuh gudangnya kiainya ketemu, dibahas sambil ngopi, sambil makan-makan, sambil santai-santai. Oh ya, ini itu kan selesai karena tidak ada saling, supaya Madura kondusif. Saya sebagai orang muda di sini, saya tak cerita. Dulu pernah ada kejadian di sini, gitu ya. Ya seperti ini juga, ya. Jadi ada orang Madura di sini, maaf ini ya, membunuh. Tadi, ini sudah nyambung, biar nyambung tadi. Silakan Dinda, Ya, silakan. lanjutkan. Tadi bilang bahwa gerakan Ansor itu Jadi, justru atas saya kira perintah apa yang kiai. kita lakukan ini tidak dalam rangka mendahului para ulama kita, tetapi dalam konteks menjaga keamanan, persatuan dan kesatuan di lapangan, tentu kiai-kiai kita akan memerintahkan Ansor dan Bansar. Nah, kalau misalnya apa-apa langsung kiai-kiai kita, mungkin Kiai Muzamil mungkin dakwah di zaman dahulu dengan hari ini sudah hampir berbeda situasinya. Jadi situasi dan tangkapan orang yang akan menerima itu akan berbeda. Ketika ada sekelompok besar orang yang melakukan seperti tindakan yang amoral seperti kemarin, kemudian dibiarkan, kita misalnya meminta ke kiai-kiai atau menunggu kiai-kiai untuk memberikan arahan, berpes-pes antara kiai dengan kiai, itu menjadi tidak elok. Makanya kiai-kiai kita melalui tentaranya Nahdlatul Ulama, yaitu Ansor Bansar, memerintahkan kepada Ansor Bansar pertama untuk memberikan rasa aman pada keluarganya Pak Mahfud, dan sebagai tentaranya Ansor atau tentaranya NU, kita ditugaskan untuk menyikapi itu semua dan meluruskan. Bukan berarti kiai-kiai kita tidak bergerak. Saya sudah sampaikan dari awal, di Ansor ada MDN Jalur Ansor. Di Nahdlatul Ulama, kiai-kiai kita sudah melakukan gerakan-gerakan yang memang kontra dengan mereka. Meluruskan apa yang kurang baik dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan terhadap kediaman Bapak Mahfud MD. Oke, itu tidak ya? Kalau misalnya apa-apa langsung kiai, saya kira itu justru bentuk kesiapsiagaan Ansor dan Bansar. Kalau apa-apa langsung kiai-kiai kita yang harus menghadapi. Pemahaman salah. Dinda Ketua. Apa yang dikatakan Pak Muzammil? Kalau harus menunggu kiai. Apa yang dikatakan Kiai Muzammil itu, Halo? Ansor itu adalah di belakang kiai. Ansor gak boleh dal ngadal maksudnya. Cuma gini. Nah, silakan Yai. Iya, jadi ini memang ya nggak apa-apa kalau Ketua Ansor berpandangan begitu. Tapi tolong dilihat lagi gitu. Jadi sama dengan tentara dan polisi. Itu aslinya kan tidak boleh bergerak di negara ini kecuali kalau pemimpin. Halo? Iya. Lanjut Yai, lanjut. Jadi salah satu yang mengusik rasa aman. Ya, salah satu yang mengusik. Sip. Halo Dinda. Iya. Lanjut Yai. Iya. Ya saya akan cerita saja. Ya. Suruh matikan ini. Suruh matikan itu. Gitu. Ya. Halo. Ya. Sip.
Nah, lanjut Jai, lanjut Jai. Ya, ya. Ya memang bukan berarti ya memang Ansor dan Banser harus bersabar. Gitu ya, harus bersabar. Nanti kalau Ansor dan Banser itu tidak bersabar, apa bedanya Ansor dan Banser dengan yang lain? Jadi kita itu kan seringnya mengkritik orang lain yang arogan, orang lain yang main hakim sendiri, tapi kita juga melakukan. Maka kita harus punya kesabaran. Gitu loh ya. Dulu yang kita tuduh ya selalu main hakim sendiri, gitu ya. Terus melakukan sweeping, melakukan segala mohon izin Pak Aliman. Yang kita Pak Aliman mohon izin Kiai. lain. Nah, gitu loh ya. Gimana Dinda? Mohon izin Kiai, dalam konteks ini, mohon izin Kiai, kita dalam rangka bertabayun. Dalam konteks apa kita dianggap menghakimi? Gitu loh ya. Nggak, ini Dinda, ini Kiai sedang bercerita tentang persoalan-persoalan yang harus dijadikan pertimbangan. Bukan justru dalam konteks yang sedang terjadi di Pamekasan. Ya. Silakan lanjut, Jai. Coba Ya, disimak Dinda Ketua. Sedang bercerita, gitu ya. Selama ini kan ada pihak lain yang oleh kita selalu dianggap sedikit-sedikit melakukan pembubaran, gitu ya. Sedikit-sedikit melakukan aksi, gitu ya, penghakiman dan seterusnya. Kan itu yang selama ini kita kritik kepada pihak lain. Nah, itu loh ya. Nah, itu kan kita nyatakan itu tidak baik. Nah, sekarang ayo jangan kita tiru, itu gitu. Jangan kita terpancing oleh orang lain. Oleh karena itu kepada Ansor dan Banser saya mohon bersabar. Gitu ya. Ya. Bersabar Poinnya itu Jai ya, poinnya itu ya. Di belakang ulama, di belakang kiai sehingga gitu ya. Sunan Kalijogo tiru, gitu ya. Gimana Sunan Kalijogo punya filsafat itu ya. Bagaimana ikannya tertangkap tapi airnya tidak keruh. Gitu loh ya. Itu poinnya itu ya. Sehingga cara mengatasi masalah orang kemarin yang datang ke Nabi Mahfud itu tidak menimbulkan kekeruhan baru. Gitu ya. Karena kalau dihadapi dengan cara seperti itu, ya agak selesai masalah ini. Justru setiap masalah kan agak selesai, memperbesar, dan akhirnya sambung menyambung secara nasional masalah ini. Daur tasalsul ya. Justru ayo tunjukkan bahwa Madura berbeda cara penyelesaiannya. Gitu. Oke, baik. Mungkin poinnya itu Dinda Ketua Ansor bahwa mestinya apa yang kita anggap jelek kita tidak boleh meniru dalam menyikapi persoalan yang selama ini kita anti terhadap itu. Itu poinnya Dindaku. Silakan Dinda, karena sudah zuhur Pak Yai ini mau morok ini. Ini mau morok Pak Yai ini, beda dengan saya dengan Dinda Ketua. Sebagai closing statement silakan Dinda Ketua. Dinda Ketua. Ansor, Dinda Syafi, silakan closing statement-nya. Siap. Ya, statement terakhir saya mungkin apa yang kami lakukan itu tidak lain satu, yang pertama karena Ansor Banser ini adalah satu kesatuan karena instruksi Ketua Umum. Yang kedua, bentuk tanggung jawab kita sebagai pengayom serta penjaga ulama dan penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita melakukan ini mudah-mudahan tidak diartikan lain oleh masyarakat. Kalaupun memang harus mengartikan lain sebagai negara demokrasi, penting untuk kita luruskan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kita menjaga ini tidak dalam rangka berpesta-pesta ataupun bergesekan dengan pihak lain, tetapi ini dalam rangka mencontohkan cara dakwah yang baik dan benar, mengajak ke jalan yang benar dengan cara yang benar, mengajak ke jalan yang meninggalkan yang buruk dengan cara yang benar pula. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf, gitu ya. Betul. Maksudnya demikian. Oke, Dinda, terima kasih banyak Dinda. Silakan Pak Yai, closing statement-nya Pak Yai. Advice-nya, nasihatnya dan macamnya. Ya, terima kasih gitu kepada tadi Mas Ketua PJ Ansor. Ini Syafiuddin namanya Yai. Syafiuddin.
Oh, Mas Safiuddin, ya. Sepertinya saya pernah tahu. Wah, Gitu loh, ya. terkenal memang orang ini Pak Yai. Paling terkenal ini Pak Yai. Enggak, sampean dulu mondok di mana? Sebentar. Di Almardiah saya Kiai. Almardiah. Satu alumni dengan Mahfud MD. Oh ya, oke. Ya. Saya gini, begitu Pak Mahfud itu jadi Menko Polhukam. Terus Pak Mahfud berpidato di satu tempat bahwa akan memberantas Islam radikal, gitu ya. Saya kan begitu. Saya langsung mengingatkan Pak Mahfud, gitu ya. Terus terang saya langsung mengingatkan. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Mahfud. Karena istrinya Pak Mahfud itu sering ke sini, sering ke rumah saya di sini, gitu ya. Di sini kalau ada apa-apa ya minta doa ke saya istrinya. Gitu ya. Dulu ketika Pak Mahfud pernah ya, itu kan pernah Pak Mahfud karena membuka rekamannya Susno Duaji ketika jadi ketua MK, ingat itu, gitu ya. Kan Pak Mahfud yang membuka rekaman pembicaraan antara Susno Duaji dengan Anggoro. Nah itu. Kan polisi sampai mencabut pengawalannya. Pak Mahfud yang sebagai ketua MK mestinya dikawal, itu nggak dikawal. Karena jengkel polisi. Karena Susno Duaji waktu itu kan jadi kabar eskrim. Nah itu ya. Bu Mahfud itu menjemput saya. Saya sedang pergi, saya dijemput di bandara, terus dia ikut saya ke sini, ke rumah saya diantar. Ya minta doa lah, mudah-mudahan semuanya aman. Nah, ini apa ya? Ya itu salah satu pendekatan saya kira. Sehingga saya harap satu kepada Mas Safiuddin, Rijalul Ansor tadi istighosah. Nah, istighosah gitu ya. Istighosah ajak semua elemen di Pamekasan, ayo gitu ya, bersama-sama. Karena ini situasi yang panas. Ayo kita bagaimana, mudah-mudahan dari Madura lah dengan kasus ini ada hikmahnya. Terus Madura punya penyelesaian yang berbeda, yang lebih baik, yang lebih bagus daripada apa yang terjadi di tempat lain, gitu ya. Waktu itu saya pernah mengingatkan sama Pak Mahfud waktu bilang mau memberantas Islam radikal. Begini Pak Mahfud, karena sampean sekarang jadi menteri, gitu ya, dan Menko Polhukam, itu jangan langsung Islam yang diserang seperti itu. Itu sampean membuka front dengan Islam. Gitu ya. Mau tiba-tiba jadi menteri langsung Islam radikal harus kita bersihkan. Ini kan namanya buka front, Pak. Gitu. Dengan Islam, gitu ya. Saya katakan umat Islam ini umat yang paling menderita di Indonesia. Gitu ya. Mayoritas tapi menderita. Dan umat ini Pak Mahfud sangat mendambakan kapan terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu ya. Itu loh. Nah, oleh karena itu sampean pernyataan itu dari menteri, dari siapa? Ayo pernyataan yang menyejukkan umat Islam lah. Jangan yang malah berantas ini, libas ini bukan itu yang kita harapkan, saya katakan. Kasihan umat ini, terutama umat Islam. Kalau kelompok lain itu sudah kaya-kaya, gitu ya. Ada yang punya pabrik, ada yang punya perusahaan, wah, umat Islam ini, waduh, miskin-miskin masih digitu-gitukan, kata saya, kasihan. Nah, mereka ini kalau nggak mampu, Pak Mahfud, nggak kuat pikirannya, wis buntu, nanti bisa ngamuk, saya bilang gitu ya. Itu bukan karena mereka radikal, tapi saking nggak mampunya, wis hutangnya banyak, itu ya, masih motornya kredit, mobilnya kredit, rumahnya kredit, gitu ya. Tuh masih ada masalah dengan ini, itu terus sampean kita berantas ya, mereka bisa memberontaknya itu bukan karena mereka mau memberontak menggulingkan negara, tapi saking keselnya kalau seperti ini daripada hidup lebih baik mati saja itu. Sudah terlalu banyak masalah dalam hidup. Nah, maka jadi, saya katakan ayo yang menyejukkan, menyejukkan. Itu ya. Pesan dan ya. Terima kasih banyak Pak Yai, Dinda Ketua, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sandasan ini dalam pengertian obrolan ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang ya. Mudah-mudahan juga keteduhan dan kedamaian itu muncul dari Madura gitu Pak Yai ya. Ya, harapan kita seperti itu. Dan Pamekasan adalah dari Pamekasan. Oke, demikian. Assalamualaikum Pak Yai, assalamualaikum Dinda Ketua. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Dinda. Sepona Pak Yai.
Ya. Sekolah tepat duhur cereng panjenengan. Oke. Ini Kak, oke apa jangan duhur nih Ki? Ya, eta lagi. Kulit juga. Assalamualaikum. Audio Jungle.